Mungkin kalau teman-teman mau bertanya boleh nggak Pak ya? Boleh, boleh sekali. Silakan baik via online, Zoom ataupun YouTube atau yang di sini di ruangan ini jika mau bertanya dibolehkan ya. Saya buka terminnya menjadi untuk yang pertama ini 3 pertanyaan saja terlebih dahulu sambil saya menunggu yang via online. Mungkin di sini ada yang mau bertanya? Monggo 1. Nanti sebutkan namanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Isdiana yang telah memberikan waktu yang sangat berharga bagi kami untuk bertanya kepada pemateri yang sungguh sangat luar biasa, sedikit membuka cakrawala berpikir kita, khususnya tentang reformasi birokrasi itu seperti apa. Perkenalkan, nama saya Baihaqi, mahasiswa baru Fakultas Hukum Unisma, kelas B. Saya berangkat dari studi McKinsey, Pak, yang menyebut bahwa pada tahun 2045, studi tersebut menyebutkan bahwa negara kita, Indonesia, akan kemudian menjadi negara ketiga dalam hal pertumbuhan ekonomi. Namun prasyarat dan syarat utamanya adalah salah satunya adalah progresivitas pemudanya. Maka kemarin saya sempat melakukan studi banding ke Kota Batu, kemudian alhamdulillah ditemui oleh Wali Kota Batu. Beberapa poin yang kami terima, yang kami dapat adalah di Batu sejak usia dini di beberapa instansi pendidikan khususnya telah melakukan integrasi dengan beberapa planning besar yang dicanangkan oleh Kota Batu, dalam hal ini adalah pariwisata. Sehingga pertanyaan saya, karena kemarin itu diskusinya cuma sejam, jadi saya tidak sempat bertanya dan mengulik lebih dalam. Saya di sini ingin bertanya tentang sejarah daripada usaha dan kerja-kerja yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Batu, meski usianya masih sangat muda, tetapi dalam aspek ekonominya sudah sangat luar biasa, bahkan mencapai dan melebihi target daripada provinsi kita. Kemudian yang kedua, tentu tentang reformasi birokrasi, salah satu hal yang masih menjadi musuh kita bersama adalah korupsi. Dan upaya pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggir dengan adanya dana desa itu bagi kami masih jauh panggang dari api, masih belum mampu mengangkat beberapa keinginan ataupun potensi-potensi desa yang memang semestinya dikelola. Jadi pertanyaan yang kedua, apa yang telah dilakukan pemerintah Kota Batu mulai dari rencana, kemudian tata kelola hingga peraturannya untuk menyulap Kota Batu hingga seperti yang kita kenal seperti sekarang. Barangkali demikian atas jawaban dari Bapak Andang saya sampaikan terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ditampung dulu atau gimana Bapak? Saya tawarkan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Mumpung ada ini ya, dari langsung pembicara dari Sekretariat Batu. Kalau yang kipu-kipu tentang Kota Batu ya Pak ya, daripada kalian nyarinya di internet takut salah kan, mending langsung tanya sama Pak Andang ini. Monggo. Mungkin yang dari Zoom ada, bisa melalui chat ataupun raise hand seperti itu. Sepertinya sementara masih 2 ini Pak Andang. Nanti kalau nggak ada saya sendiri enggak apa-apa Pak yang nanya Pak. Ya Pak ya. Yes. Ini luar biasa Bu Isdiana. Bukan saya ngelem karena di Fakultas Hukum Unisma, tapi 2 pertanyaan ini cukup luar biasa dan ternyata sudah dialog ya sama Bu Wali Kota.
Saat itu dalam acara giat apa? Oh, Educamp. Wakil dari Unisma atau bagaimana? Jadi sharing ya sama Bu Wali Kota Batu kita yang cantik apa enggak Bu Wali? Cantik ya. Biar segar, maksud saya itu biar enggak tegang saya tanya itu cantik apa enggak. Ini pertanyaannya bagus Bu Diana. Iya Pak, mendasar sekali ini Pak. Mendasar sekali studinya McKinsey ya 2045. Kamu kok baca bukunya McKinsey? Baca dokumen reformasi birokrasi itu sudah jelas arahnya memang ke ekonomi. Nah, saya sitir ya sebentar ya. Kemarin pada tanggal berapa ini ya? Saya ceknya dulu ya. 20 Februari 2020 sebelum negara api menyerang. Nah, corona maksud saya ya. Corona ya, Itu Pak, ya. corona ini ya. Dilakukan rapat kerja. Nah, ini rapat kerja high level meeting Bu, kalau katanya teman-teman itu high level meeting di tingkat provinsi, menyampaikan pesan daripada Presiden pada tanggal 20 Februari di Hotel Ijen Suite tentang percepatan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi perlu dipercepat pelaksanaannya yang meliputi yang pertama, pengembangan sumber daya manusia melalui vokasional dan digitalisasi informasi. Kemudian yang kedua, pengembangan sumber daya manusia melalui pengembangan infrastruktur melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat menghubungkan kabupaten dan kota. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi melalui Omnibus Law. Kemudian yang keempat, penyederhanaan birokrasi meliputi resizing organisasi perangkat daerah yang kami dibantu oleh Fakultas Hukum Unisma kemarin, penyusunan peta jabatan, penyusunan standar kompetensi dan internalisasi jabatan pelaksana dan fungsional ASN untuk menuju transformasi ekonomi. Jadi agenda reformasi birokrasi itu memang sangat terkait erat dengan yang namanya transformasi ekonomi yang diharapkan. Transformasi ekonominya itu hasil akhirnya apa Pak? Pertumbuhan ekonomi. Kalau sudah bicara ekonomi Bu Isdiana, ini kayaknya saya kembali jadi kepala bagian perekonomian. Sebelum jadi kepala bagian organisasi, saya kepala bagian perekonomian selama 2 tahun lebih. Jadi memang akan ada struktur ekonomi yang digeser. Tadi sudah saya singgung di pertama, yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan vokasional dan digitalisasi informasi. Jadi sudah jelas pertumbuhan ekonomi ini nanti daya ungkitnya, nanti SDM-nya harus paham terkait dengan teknologi informasi di bidang apapun itu. Teman-teman Fakultas Hukum, rekan-rekan dosen juga akan harus paham dengan yang namanya teknologi informasi. Terus peran daripada sains hukumnya apa? Penyederhanaan regulasi. Disitulah penyederhanaan regulasi ini tidak menghilangkan regulasi yang lama, namun disederhanakan. Disederhanakan itu bukan berarti diambil yang mudah-mudah saja. No, bukan itu maksudnya. Penyederhanaan regulasi di sini adalah menyempurnakan, membangun linearitas aturan, harmonisasi aturan. Itu bahasa-bahasa yang nanti, ini semester berapa ini? Beragam Pak. Beragam ada yang ya? maba, Nah, ada yang malah juga. Ada yang maba, ada yang malah ya biasanya. Kalau bicara namanya harmonisasi aturan, wah panjang ya Pak Abid ya atau Pak Yandri, itu panjang kali lebar sampai dengan luas Bu Diana. Mungkin tambah tinggi juga ya Pak. Tambah ya, tinggi juga. Kompleksnya. Kompleksitas cukup tinggi sehingga teman-teman yang mengampu sains hukum harus punya daya pikir yang juga melompat seperti daya pikirnya Pak Presiden. Bagaimana menyederhanakan regulasi yang tumpang tindih di segala lini, pendidikan, usaha, waduh semua kerjasama begitu. Jadi yang ditanyakan oleh Mas Baihaqi, nah ini seperti Bu Isdiana, seperti dejavu saya. Malam kemarin ya,
saya itu diundang sama yang namanya komisioner Bawaslu, namanya Bayaki. Ya semoga Bayaki nanti bisa jadi salah satu komisioner. Tepuk tangan ya buat Bayaki. Ya siapa tahu nanti jadi pejabat negara seperti Mas Bayaki yang komisioner Bawaslu Kota Batu. Namanya kok pas, aduh kemarin saya habis diskusi terkait Bawaslu. Jadi memang kita itu memang diproyeksikan akan menjadi negara ketiga dengan pertumbuhan ekonomi yang terbesar di tahun 2045, dan itu sudah merupakan agenda reformasi birokrasi dan sudah dimuat, bahkan sudah dilembagakan dalam rapat-rapat koordinasi yang saya sebut tadi tanggal 20 Februari. Jadi sudah mulai kita ini. Jadi akan memberikan kesempatan yang luas bagaimana nanti teman-teman di segala bidang akan bekerja dengan istilahnya di segala ini. Makanya setelah reformasi birokrasi ada Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Itu loh, linearitas yang dibangun oleh pemerintah itu begitu. Jadi sekarang itu tidak hanya dibangun argumentasi sosialnya, tapi juga dibangun argumentasi hukumnya harus bagaimana, argumentasi kelembagaannya harus bagaimana. Wajar jika ada pro dan kontra. Karena nyusun aturan juga gampang, kayak ngono toh? Iya enggak? Pak. Iya lah, itu Bu Stiana lebih paham. Kalau kami ini kan praktisi di pemerintahan biasanya minta tolong sama para akademisi untuk menyusun yang namanya peraturan perundang-undangan. Jadi melinearitaskan argumentasi hukum, kelembagaan dan perubahan sosial yang terjadi tidak mudah. Nah, terima kasih Mas Bayaki sudah bertanya tentang hal itu, cukup substansial, dan itu jawabannya. Memang ya, ini adalah salah satu agenda reformasi birokrasi, tujuannya adalah transformasi ekonomi yang pada akhirnya adalah pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya lagi adalah kesejahteraan masyarakat. Begitu, menciptakan kesempatan luas dalam hal lapangan kerja, menciptakan lapangan yang luas bagi anak-anak muda yang kreatif. Makanya di transformasi ekonomi, kalau bicara struktur ekonominya, akan dibangun dari ekonomi kreatif. Wah, ini panjang dan lebar. Kemarin saya ada di Kapakekbang soalnya membangun yang namanya ekonomi kreatif. Jadi itu jawabannya, memang benar. Kemudian komitmen pemerintah itu bagaimana terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang masih banyaknya korupsi yang terjadi. Ya, memang tidak bisa dipungkiri yang namanya motif dan kesempatan itu bisa berbuah apa saja termasuk dengan korupsi. Kan begitu. Di segala lini tidak hanya pemerintah, BUMN, private juga, swasta juga pasti dari. Saya bisa bicara begini karena apa? Saya punya pengalaman, satu sekarang sebagai pejabat pemerintahan, pejabat publik. Yang kedua saya juga pejabat publik di lembaga penyiaran publik lokal barusan, dan juga saya sebelumnya juga komisaris utama di salah satu badan usaha milik daerah Kota Batu. Ya, jadi masalah korupsi itu sudah segala lini, dan memang ketika ada motif dan kesempatan tinggal kitanya. Nah, bagaimana intervensi pemerintah untuk hal itu? Ya pastinya menciptakan aturan agar tindak pidana korupsi itu tidak terjadi di semua lini. Terkait dana desa, kerja besar pemerintah Kota Batu terkait dana desa untuk mengurangi potensi korupsi adalah menyusun kebijakan penyusunan APBDes. Jadi sebelumnya penyusunan APBDes itu lepas begitu saja. Tidak ada kebijakan yang menaungi berupa pedoman penyusunannya. Sehingga pemerintah desa dengan cukup fleksibel, cukup mudah itu menyusun sesuai dengan keinginannya yang bersepakat dengan Badan Perwakilan Desa. Ini tesis saya ketika di Magister Administrasi Publik, Bu. Kemarin peran BPD dan pemerintah desa dalam hal penyusunan APBDes. Kami ketahui dari tesis saya, dari penelitian kami itu, bahwa salah satu faktornya adalah tidak adanya intervensi pemerintah daerah ke dalam pemerintah desa dalam bentuk produk hukum
yang bisa dipedomani. Salah satunya adalah kebijakan penyusunan APB desa. Sehingga loss ketika persepsi kepala desa terkait penggunaan dana desa dengan aturan di atasnya tidak dibantu oleh pemerintah daerah, itu persepsinya adalah luas dan mungkin bisa berbeda dengan pemerintah daerah. Karena tidak cukupnya pengalaman juga kan aparatur desa dengan aparatur pemerintah. Jadi itu ada kesenjangan memang kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, akhirnya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batu apa? Ya melakukan pendidikan dan pelatihan aparatur pemerintah desa terkait tata kelola perencanaan pembangunannya, tata kelola keuangannya, tata kelola pertanggungjawabannya. Jadi begitu. Dan itu sudah dilakukan melalui dinas terkait, yaitu bagian pemerintahan. Nah, dengan adanya MOU itu, nah ini tadi, bisa dapat banyak. Jadi di sekretariat daerah itu ada 8 bagian Bu Isdiana, yang bisa menjadi tempat panjenengan semua untuk magang belajar tentang administrasi pemerintahan. Nggak perlu sampai dinas, sekretariat daerah itu udah, apa ya kalau bahasa kami itu, apa ya, ya itu ya, sampai mukok-mukok ya. Sebab apa? Sekretariat daerah ini fungsi kebijakan, penyusunan kebijakan ada di sana semua. Ada bagian hukum, nah ini bagian favoritnya teman-teman Fakultas Hukum kan bagian hukum ya. Iya, Pak. Di situ ada 3 subbagian. Tapi ini saya mengajak melompat teman-teman Fakultas Hukum yang memang kami inisiasi kemarin dengan ya kebetulan Pak Yandri itu dosen kalian, sahabat saya SMA, ayo Pak melompat, Fakultas Hukum jangan terjebak pada situasi yang tetap. Saya paling nggak suka dengan kondisi yang tetap. Harus melompat. Hukum dibutuhkan Pak di segala lini, saya bilang gitu. Orang yang bagian hukum tok nyusun peraturan undang-undangan, enggak. Tapi di bagian organisasi kayak saya ini butuh minimal pendapat hukum ketika saya menyusun peraturan tentang perangkat daerah, menyusun peraturan tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, menyusun tentang dokumen reformasi birokrasi pemerintah Kota Batu, menyusun tentang analisis beban kerja, butuh kalian. Nah itu, Bu Isdiana. Wakeh lek penggawean. Ya, jadi jangan takut untuk tidak mendapat pekerjaan. Iku naif lek ngomong gitu. Berarti kurang dolen nih, kurang adoh, ngopi ini kurang suwe. Jadi itu. Belum lagi nanti bagian pemerintahan yang tadi disinggung sama Mas Bayhaki, dana desa. Bayuh. Waduh, itu banyak Mas Bayhaki. Itu banyak yang harus dilakukan. Bagaimana ngatur kebijakan dana desa, alokasi dana desa. Itu semua di sekretariat daerah mengatur itu semua. Sehingga kalau kalian belajar sungguh-sungguh, turun ke jalanan itu tidak akan pernah sempat. Itu maksud saya. Gak sempat. Untuk demo tidak akan sempat. Demo masak di kos-kosan, iya. Tapi kalau kalian belajar sungguh-sungguh, proses magang tadi dikatakan Pak Dekat 6 bulan, wah setuju itu saya. Luar biasa. Itu akan memiliki keterampilan tersendiri. Jadi apresiasi sekali kami dengan 2 pertanyaan ini, kami jawab seperti itu, dan kesempatan yang bagus buat kalian semua untuk belajar tata kelola pemerintahan yang baik, dan kami memang membutuhkan itu semua. Mungkin itu Bu Isdiana dari kami. Ada pertanyaan lagi? Kami Ada, Pak. persilakan.